Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal jalin kontak dengan perwakilan Adrien Rabiot. Menurut kabar dari 90 Minutes, The Gunners menjalin kontak secara reguler dengan perwakilan dari pemain timnas Prancis tersebut. Jasa Rabiot tengah diperebutkan pada saat ini karena kontraknya bersama Bianconeri akan segera habis pada musim panas tahun depan. Sejauh ini, klub-klub top telah dikaitkan dengannya, terutama dari Premier League seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Adrien Rabiot sebelumnya telah mengindikasikan bahwa dirinya akan pergi ke Premier League setelah kontraknya bersama Juventus berakhir. Saya tidak tahu apakah saya akan ke Premier League. Saya tak punya tim yang lebih disukai di Inggris. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lain bagi saya. Namun, liga secara umum menarik minat saya, itu akan lebih cocok terhadap kualitas saya. Mykhailo Mudryk mendorong Shakhtar Donetsk untuk menerima tawaran Arsenal. Tim Talk mengabarkan bahwa Mudryk masih mencoba memaksakan kepindahan ke Emirates Stadium, meskipun The Gunners tidak setuju dengan Shakhtar atas sebagian besar kesepakatan. Bintang Ukraina itu mengakui bahwa dia akan kesulitan untuk mengatakan tidak jika klub London Utara datang membawa tawaran. Shakhtar dikatakan menginginkan sekitar 88 juta pound sterling untuk membiarkannya pergi, tetapi pemain sayap itu sendiri mengisyaratkan bahwa nilainya setengah dari itu. Pengamat transfer Graeme Bailey mengatakan kepada Team Talk, Mudryk mendorong kepindahan ke Arsenal dan Arsenal mendorongnya, tetapi ada masalah mengenai biaya. Shakhtar Donetsk menuntut uang yang sama dengan Jack Grealish, dan untuk pemain yang baru bermain di Ukraina, itu adalah langkah yang sulit, meskipun tahu betapa berbakatnya dia. Reiss Nelson puji sikap dan kemampuan Bukayo Saka. Bukayo Saka menikmati turnamen besar yang mengesankan di Qatar, meskipun The Three Lions sayangnya hanya mencapai perempat final setelah kalah 2-1 dari Prancis. Reiss Nelson pun memberikan pujian untuk Bukayo Saka dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat rekan setimnya itu kembali ke Arsenal. Bahkan hanya menyebut namanya, Anda tersenyum, kata Nelson kepada Highturns TV. Bukayo adalah anak yang hebat dan tentu saja saya suka menontonnya sepanjang waktu, bahkan dalam latihan. Sungguh menakjubkan melihat dia bermain di Piala Dunia. Saya pikir dia bermain luar biasa. Saya tidak sabar untuk mengembalikannya ke seragam Arsenal dan dia dapat membantu kami memenangkan pertandingan. Manchester City ingin bajak Bukayo Saka, itu tak akan mudah. Menurut 90 Minutes mengabarkan bahwa rencana transfer Pep Guardiola termasuk membawa Bukayo Saka ke Etihad Stadium. Itu pasti akan menjadi langkah sensasional dari Manchester City jika mereka bisa melakukannya. Dengan bertambahnya usia Riyad Mahrez, Saka bisa menjadi pengganti yang ideal, tetapi meyakinkan Arsenal untuk berpisah dengan Saka tidak akan mudah. Selain karena berasal dari akademi mereka, The Gunners juga dalam performa yang baik musim ini dan muncul sebagai penantang serius untuk mengangkat trofi Premier League di akhir musim. Gaji Saka saat ini berada di angka 70.000 pound sterling per minggu dan kabar yang berhembus bulan lalu menyebutkan bahwa klub siap menaikkannya 3 kali lipat menjadi 200.000 pound sterling per minggu. Kontrak Saka di Emirates Stadium sendiri akan berlangsung hingga 2024. Reiss Nelson alami cedera saat laga persahabatan melawan Juventus. Reiss Nelson harus keluar karena cedera kurang dari setengah jam setelah pertandingan, menambah masalah bagi Arteta. Namun, ada kabar baik di lini depan Zinchenko dengan kemajuannya. Diketahui juga bahwa Takehiro Tomiyasu absen karena cedera hamstring menyusul perannya dalam perjalanan Jepang ke babak 16 besar sebelum kalah dari Kroasia melalui adu penalti. Gabriel Jesus tetap absen setelah cedera jangka panjangnya sendiri di Qatar. Arteta memang memiliki dorongan yang datang bagaimanapun dengan bintang Arsenal Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli, keduanya akan kembali dalam beberapa hari ke depan.
Pasangan ini sama-sama mencapai perempat final Piala Dunia. Laga persahabatan Arsenal versus Juventus, The Gunners 2 kali on goal. Arsenal memainkan pertandingan persahabatan terakhir mereka melawan Juventus menjelang kembali ke Liga Premier. Ben White, Granit Xhaka, Aaron Ramsdale, dan Thomas Partey kembali dari Piala Dunia mereka dan masuk dalam starter. Sementara Matt Turner berada di bangku cadangan. Pemain internasional Prancis William Saliba adalah satu-satunya pemain yang tersisa di Qatar saat mereka bersiap untuk menghadapi Argentina di final. Arsenal mendominasi pertandingan dari menit awal hingga menit akhir. Permainan lini tengah yang solid mampu membuat The Gunners menguasai pertandingan. Namun, The Gunners harus puas dengan kekalahan 0-2 dari Juventus dengan 2 gol bunuh diri Granit Xhaka di menit 45 dan Rob Holding di menit 91. Hal ini akan menjadi catatan penting bagi Mikel Arteta untuk menentukan lini mana yang harus diperkuat di bulan Januari. Arsenal akan kembali di Premier League melawan West Ham pada 27 Desember 2022. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!